Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget nyalahin orang lain kalau ada masalah? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah sudut pandang yang menarik banget. Jangan-jangan, semakin gampang kita nunjuk jari, itu justru tanda kita masih kurang belajar. Yuk kita gali lebih dalam. Coba deh, kita resapi kalimat ini. Semakin mudah seseorang menyalahkan, saya berhenti di situ dulu. Kira-kira lanjutannya apa ya? Apa coba hubungannya antara gampang menyalahkan sama sesuatu yang lain? Nah, ini dia lanjutannya. Justru semakin besar tanda bahwa ia masih perlu banyak belajar. Agak aneh ya kedengarannya. Biasanya kan kita mikir orang pintar itu yang paling cepat nemuin salahnya siapa. Tapi ternyata di sini dibilang kebalikannya. Gampang menyalahkan itu justru sinyal kalau proses belajar kita ya mungkin belum selesai. Oke, kita bedah dulu bagian pertamanya. Sikap mudah menyalahkan. Sejujurnya, ini manusiawi banget kan? Kalau ada sesuatu yang gak beres, refleks pertama kita seringnya ya cari siapa nih yang bisa disalahin. So, pertanyaan besarnya adalah, kenapa dorongan buat menyalahkan ini malah jadi tanda kita butuh belajar lebih banyak lagi? Apa coba kaitannya? Nah, jawabannya ini bakal ngebawa kita ke inti dari apa itu belajar yang sebenarnya. Jawabannya itu ada di pemahaman kita soal sebab akibat. Karena belajar yang beneran itu bukan soal ngapalin fakta, tapi soal ngerti kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Proses inilah yang nantinya bakal ngubah total cara kita ngelihat sebuah kesalahan. Nah, di sini kita bisa lihat beda utamanya antara sekedar pintar dan menjadi bijaksana. Pintar itu soal ngumpulin banyak fakta dan pengetahuan. Tapi bijaksana, dan ini nih hasil sejati dari belajar, itu soal kemampuan kita ngelihat hubungan sebab akibat. Bukan cuma tahu apa yang terjadi, tapi benar-benar paham kenapa itu terjadi. Atau dengan kata lain, pembelajaran sejati itu adalah sebuah proses buat memahami sebab akibat di balik setiap kejadian. Entah itu baik atau buruk. Waktu kita benar-benar belajar, kita nggak lagi cuma ngelihat masalah di permukaannya aja, tapi mulai menggali akarnya. Prosesnya tuh kira-kira kayak gini. Pertama, ada kesalahan yang terjadi. Tapi, bukannya langsung nunjuk jari, proses belajar justru dimulai. Kita mulai nanya, loh, kok ini bisa kejadian ya? Kita coba urut satu persatu sebab akibatnya. Dan ajaibnya, begitu pemahaman itu muncul, keinginan buat nyalahin orang lain itu pelan-pelan hilang. Kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Semakin kita belajar soal betapa rumitnya hidup, soal berbagai faktor yang bisa memengaruhi keputusan seseorang, semakin susah juga buat kita asal menyalahkan mereka. Kita jadi bisa melihat gambaran yang jauh lebih utuh. Nah, pemahaman ini kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi. Sebenarnya, apa sih tujuan pendidikan itu? Apa cuma buat dapat ijazah dan kerja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar? Biasanya kan orang ngelihat pendidikan itu ya sebagai alat buat dapat kerja. Sangat transaksional. Padahal, tujuan sejatinya, kalau kita lihat di kanan, itu jauh lebih keren. Pendidikan adalah metode untuk melatih kita jadi pemecah masalah yang andal. Dan masalah di sini tuh luas banget ya. Bukan cuma soal matematika atau fisika. Tapi juga soal gimana kita ngatasin masalah dengan diri kita sendiri, gimana cara nyelesain konflik sama orang lain, gimana ngadepin tantangan di kerjaan, bahkan isu-isu di lingkungan sekitar kita. Oke, jadi kita udah coba sambungin ya benang merahnya, dari kecenderungan kita buat menyalahkan, pentingnya memahami sebab akibat, sampai ke tujuan sejati dari pendidikan. Semuanya ini sebenarnya mengarah ke satu perubahan pola pikir yang fundamental. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Pendidikan yang sejati itu nggak cuma ngisi kepala kita sama informasi, tapi juga mengubah cara kita merespons dunia. Pendidikan yang berhasil itu yang bisa mengubah kita, dari yang tadinya sibuk nyari siapa yang salah, jadi fokus untuk mencoba memahami. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah kita ngobrolin semua ini, menurut versi Anda sendiri, apa sih tujuan utama dari pendidikan? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.